Film animasi yang tayang di Netflix ini berdurasi 81 menit yang mengambil waktu sebelum kejadian dalam series The Witcher. Dalam film ini kita diajak untuk mengikuti kisah Vesemir yang merupakan seorang mentor dari Geralt yang kabarnya bakalan muncul di season kedua The Witcher nanti, yakni di bulan Desember. Nah, karena ini adalah prequel, jadi yang belum menonton series The Witcher nggak masalah nih kalau mau nonton film ini. Cerita film ini ringan banget, enak untuk diikutin sekalipun kalian yang nggak ngikutin series The Witcher, karena sekali lagi ini adalah cerita jauh sebelum series The Witcher. Sepanjang film berjalan kita diajak untuk mengikuti petualangan dari Vesemir, sang tokoh utama yang melawan monster, drama dari kisah masa lalunya, menyaksikan tragedi dan penyesalan masa lalu Vesemir, ambisi masa mudanya yang membuatnya berada di jalur berburu monster, dan mengikuti jejak Vesemir ketika masih muda serta jejaknya sehingga membuatnya menjadi The Witcher. Bagi kalian yang masih asing dengan dunia The Witcher, gua jelaskan dulu sebentar. Jadi, dunia The Witcher adalah sebuah cerita fantasi abad pertengahan yang berlatar dunia yang suram, yang penuh dengan monster. Cerita dalam dunia The Witcher ini gelap dan diselimuti dengan horor. Dalam dunia The Witcher ini banyak monster dan satu-satunya cara untuk melindungi orang yang dicintai adalah dengan menyewa seorang Witcher. Nah, jadi Witcher ini adalah pemburu monster, seorang manusia yang bermutasi melalui sihir dan ramuan aneh untuk mendapatkan kemampuan ekstra. Dan Witcher ini memiliki banyak kemampuan termasuk sihir itu tadi. Babak awal film dibuka dengan cukup mengejutkan gua karena gua nggak nyangka sama sekali film ini akan langsung menampilkan sebuah adegan action yang brutal sehingga menarik perhatian gua. Kalau kalian menonton series The Witcher mungkin tidak heran juga akan diikuti dengan adegan gore, darah dan potongan tubuh, dan dalam animasi ini gua rasa gore-nya lebih sadis dibandingkan yang dilihat di seriesnya. Namun menurut gua ketika film sudah berada dalam babak kedua, yaitu di pertengahan film, ceritanya menjadi sedikit membosankan dan tidak menarik sekaligus titik plot cerita terlemah sepanjang gua menonton film ini. Namun untungnya terselamatkan dengan pertempuran yang lebih brutal dan sadis pada ending film yang menurut gua sangat mengesankan dan menjadi titik yang paling seru untuk diikuti tanpa mata berkedip. Kita disuguhkan dengan adegan action pertempuran melawan monster dan penyihir yang cukup menegangkan sekaligus menyita kesedihan. Bicara mengenai animasi yang disuguhkan, dan gua baru tahu jika yang mengeksekusi animasi di film ini adalah rumah produksi yang sama yang menangani animasi The Legend of Korra yang merupakan sequel dari kartun Avatar The Last Airbender. Pantas saja gua nggak asing dengan gaya-gaya animasi The Witcher ini. Target utama Netflix membuat animasi The Witcher ini barangkali adalah untuk menarik minat orang yang lebih luas lagi. Karena sebelumnya mereka telah membuat series The Witcher dengan melibatkan orang sungguhan dan berjalan cukup baik serta disukai oleh banyak orang. Kemudian Netflix memutar otak bagaimana memperluas franchise series The Witcher mereka dan ketemulah dengan cara memberikan film animasi ini yang ternyata lebih brutal dari seriesnya. Dan barangkali bagi yang nggak ngikutin series The Witcher bakalan kurang suka dan gak masuk akal dengan ceritanya, tapi bagi yang sudah mengenal dan menonton seriesnya kemungkinan besar akan suka dengan versi animasi yang dibuat ini. Dan gue cukup merekomendasikan kalian untuk menonton film ini karena menurut gue cukup worth it, terutama bagi yang menyukai action gore, monster, dan sihir. Baiklah, sekian video gue, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, tetap jaga jarak, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain video, terima kasih dan jangan lupa bertobat.